Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan video YouTube Pak Dion. Video tentang dunia olahraga, dunia kita, yang pada siang hari ini Pak Dion akan membahas olahraga tenis ya, yaitu tenis lapangan ya. Tempo hari kita sudah bahas tenis meja, ya, hari ini kita bahas tentang tenis lapangan, atau kalau dalam istilah bahasa Inggris itu lawn ya, lawn court, lawn tenis ya, lawn tenis, jadi tenis lapangan, LAWN, lawn itu lapangan ya. Biasanya itu tenis lapangan ada lapangan terbuat dari semen ya, dari gravel, ada yang lapangannya terbuat dari rumput ya, seperti di kota Wimbledon yang sangat terkenal. Ada juga yang lapangan itu terbuat dari clay atau tanah liat ya, seperti di lapangan Roland Garros di Prancis ya, Prancis terbuka ini. Jadi ada berbagai macam lapangan yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini kita bahas tentang tenis lapangan. Tenis lapangan merupakan salah satu jenis olahraga yang menggunakan bola kecil ya. Selain bola yang digunakan untuk tenis meja, juga badminton ya. Ini tenis lapangan juga menggunakan bola kecil. Olahraga ini menggunakan ya raket ya sebagai pemukul ya, raket ya. Dan ada net ya, net sebagai pembatas antara dua pemain ya, baik pemain tunggal maupun pemain ganda. Lalu tenis lapangan ini sering disebut dalam ensiklopedia Britannica ya, ini sebagai real tenis atau royal ya, royal tenis. Jadi tenis yang sesungguhnya, atau disebut royal tenis atau tenis untuk raja ya. Jadi karena ini pada awal penemuan tenis ini dimainkan oleh keluarga raja atau keluarga bangsawan, maka di dalam kamus ini disebut royal tenis atau real tenis ya. Olahraga tenis modern berasal dari Birmingham ya, dari Birmingham, kota Birmingham di Inggris pada abad ke-19 ya, sebagai tenis lapangan rumput ya. Yang ada pendapat tenis ini asalnya dari Mesir ya. Ada pendapat juga bahwa tenis ini tidak berasal dari Inggris, tapi ada yang mengatakan dari Mesir ya. Karena di sana di Mesir itu ditemukan kata atau kota ya, kota Tinis ya, Tinis. Jadi di kota Tinis terus disangkut pautkan dengan kata tenis ya. Tinis ini di dekat lembah Sungai Nil ya, di Mesir katanya ada kota Tinis. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan tenis ini sudah ada dari zaman Romawi dan sebagainya ya. Jadi banyak pendapat yang mengatakan dari tempat-tempat lain. Berikutnya terus pada faktanya tenis berasal dari kata tenis ya, tenis, TENES, tenis ya. Kalau tidak salah ini dari bahasa Prancis juga ya, Prancis, yang dikatakan ini asal mulanya itu bukan dari Mesir atau bukan dari Romawi, tapi dari Prancis ya. Lalu olahraga tenis bisa dimainkan di lapangan rumput ya, seperti dikatakan tadi di Wimbledon ya, itu ada kejuaraan tenis lapangan yang sangat terkenal, Wimbledon ya, itu di Inggris. Lalu ada juga tadi dikatakan tanah liat ya, lapangannya berupa tanah liat yang berupa tanah merah ya, itu di Roland Garros atau di Prancis ya, Prancis terbuka ya. Lalu ada lagi yang lapangannya terbuat dari semen ya atau gravel ya, lalu masih dilapisi dengan bahan-bahan sintetis lainnya sehingga tidak membahayakan pemain ya. Itu ada di AS terbuka atau Australia terbuka ya, ada di Amerika Serikat dan Australia ya. Olahraga ini bisa dimainkan oleh putra maupun putri ya, untuk anak-anak juga ya, dari anak-anak, tingkat remaja dan seterusnya. Terus untuk tunggal juga untuk ganda ya. Induk Organisasi Tenis Lapangan Indonesia
yaitu PLT ya. PLT itu singkatan dari Persatuan Tenis Lapangan ya, Tenis Lapangan Indonesia ya, PLT. Kemudian untuk induk organisasi internasional itu di bawah ITF ya, International Tennis Federation ya, International Tennis Federation atau ITF. Ada yang mengatakan olahraga ini sudah dimainkan sebelum Masehi ya, tetapi catatan tertua menyebut olahraga ini berasal dari abad ke-11 di Prancis ya, tadi dikatakan di Prancis, maka ada kata tenis tadi dari bahasa Prancis. Lalu pada abad ke-13 mulai tersebar ke negara-negara lain di Eropa ya, termasuk ke Inggris tadi ya, ke Inggris. Raket tenis ya, raket tenis yang menggunakan senar itu pertama diperkenalkan pada abad ke-15. Abad ke-15 di Italia ya, jadi Italia. Selanjutnya pada tahun 1868 berdirilah All England ya, Croquet Club ya, All England Croquet Club di Wimbledon, Inggris ya, tadi di kota Wimbledon, Inggris. Jadi berdiri sebuah organisasi All England ya, ini mungkin bahkan mungkin meliputi tenis dan nantinya ke bulu tangkis ya, karena bulu tangkis itu juga dari Wimbledon juga ya. Jadi ini Wimbledon terkenal sebagai katakanlah asal mula tenis dan asal mula badminton ya, maka Wimbledon ini menjadi sangat terkenal. Lalu inilah yang menjadi cikal bakal ya, cikal bakal dari tenis dan sekaligus bulu tangkis ya di Wimbledon ini. Kejuaraan tenis lapangan yang paling bergengsi di dunia adalah ini di Wimbledon ya, yang tertua tadi dikatakan dari tahun 1868 ya. Ya. Mulai dilaksanakan pada tahun 1877 ya, 1877. Dan pada 1881 terbitlah peraturan atau standar ya, standar peraturan dan organisasi untuk kompetisi tenis lapangan di dunia ya. Jadi mulai tahun 1881 ini sudah mulai ada organisasi dan ada peraturan, ada standar ya permainan ya untuk kejuaraan tenis tingkat dunia. Yang berikutnya tentang ukuran ya, ukuran lapangan. Ukuran lapangan tenis itu untuk permainan tunggal itu panjangnya 23,77 meter ya. Ya, panjangnya 23,77 meter. Lalu lebar lapangan 8,23 meter. Lalu untuk permainan ganda ya, panjangnya sama 23,77 meter, tapi lebarnya menjadi 10 ya, 10,97 meter ya, lebarnya 10,97 meter ya. Ini seperti dalam hal bulu tangkis juga sama ya. Bulu tangkis itu bisa untuk permainan tunggal dan permainan ganda itu ukurannya bisa berbeda ya. Kemudian alat permainan tenis ya, yang jelas itu raket ya. Raket ini bisa berlaku atau dipakai dari mulai junior ya, dari kanak-kanak sampai dewasa, jadi dengan ukuran dan berat yang berbeda-beda ya. Untuk raket anak-anak itu memiliki berat kurang lebih 12 sampai 13 ons ya. Jadi itu raket tenis untuk anak-anak. Lalu raket untuk remaja putri ya, itu sedikit lebih berat, yaitu kurang lebih 12,5 sampai 13,5 ons. Lalu untuk raket remaja putra ya sedikit lebih berat lagi, antara 13,6 atau 13,7 on ya, jadi agak sedikit berat lagi. Lalu berikutnya raket untuk wanita dewasa, sama juga raket wanita dewasa lebih berat sedikit, beratnya kurang lebih 13,7 sampai 13,75 ons ya. Lalu yang terakhir raket untuk pria ya, untuk pria dewasa. Nah, ini lebih berat lagi, antara 13,7 ya sampai 14,7 ya.
jadi 13,7 sampai 14,7 ons ya, ini beratnya. Jadi berbeda-beda ya, jadi dari anak, lalu ada untuk remaja putri, lalu remaja putra, ada wanita dewasa, dan untuk pria dewasa. Jadi berbeda-beda ya, jadi tergantung dari bobot masing-masing orang ya. Kalau orangnya kecil itu pasti raketnya lebih kecil ya. Oke, kemudian yang kedua bola ya. Bola yang biasa dipakai dalam tenis lapangan yaitu bola yang memiliki garis tengah kurang lebih 65 mm ya, atau 6,5 cm ya, garis tengah ya diameternya. Lalu berikutnya net ya. Netnya ukuran penyangga tiang ya. Ukuran penyangga tiang net adalah 106,7 cm ya, penyangga net ya. Dan tinggi net itu biasanya tinggi net yang di tengah ya. Jadi kalau yang dari pinggir tadi itu berarti 1,67 cm itu berarti di atas penyangga ya. Lalu di bagian tengah biasanya agak turun ya, itu 91,4 cm ya tingginya. Jadi tidak rata seperti net bulu tangkis ya. Jadi tiang net juga sama, tiang net dipasang di samping atau di luar garis lapangan ya, dengan jarak dari garis lapangan itu 91,4 cm ya. Jadi tiangnya tidak persis di garis ya. Kalau bulu tangkis itu persis di garis ya. Ini kalau tenis lapangan jadi di luar garis ya. Jadi ini mungkin untuk menjaga kalau itu sering ada bola melenting ya. Bola itu setelah masuk lapangan itu melenting agak keluar ya, karena itu bolanya beda dengan bulu tangkis ya, jatuhnya persis di tengah garis atau persis di garis ya. Kalau bola pasti jauhnya masih keluar dari garis ya, jauh dari garis, sehingga mungkin itu net sengaja diperpanjang sedikit ya, supaya kalau dijangkau dari luar garis itu masih bisa melewati garis ya, tidak menimpa tiang ya. Oke, berikutnya itu peraturan skor dalam tenis lapangan ya. Peraturan skor dalam tenis lapangan itu ada 3 pengertian ya. Pengertian pertama set ya, 1 set. Lalu pengertian game dan pengertian poin. Ini beda-beda ya. Set, game, poin. Nanti akan kita lihat satu persatu. Yang pertama, biasanya kejuaraan internasional seperti Wimbledon atau Roland Garros atau AS terbuka ya, atau Australia terbuka ya, ditentukan dengan 5 set atau the best of 5 ya. Jadi dari 5 set itu harus memenangkan minimal 3 ya, 3 set. Berarti pemain harus menang 3 set ya. Untuk kejuaraan yang lain yang levelnya lebih kecil atau lebih rendah, biasanya kemenangan bisa ditentukan dengan the best 3 ya, the best of 3, atau dari 3 set itu harus menang 2 ya, 2 kali 2 set memenangkan ya, itu bisa dinyatakan sebagai juara ya. Jadi ada yang harus memenangkan 3 set ya dari 5 set, atau harus memenangkan 2 set dari 3 set yang ditentukan ya. Nah, ini pengertian set ya. 1 set terdiri dari 6 game ya. Jadi dari game, set, dan poin beda ya. Dari 1 set terdiri dari 6 game. Jadi skor pertandingan set pertama misalnya A menang atas B 6-2 ya, berarti A 6 memenangkan 6 game ya. Lalu yang B hanya mendapat 2 game. Itu dikatakan set pertama ya. Lalu set kedua B menang atas A ya, gantian ya, B menang atas A 6-3, berarti B memenangkan 6 game ya, sedangkan B hanya memenangkan 3 game. Lalu set ketiga misalnya ya, A kembali menang ya atas B 6-4 misalnya, 6-4. Nah, berarti yang A memenangkan 6 game ya, lalu yang B hanya
memenangkan 4 game. Nah, itu kedudukan. Jadi tadi kalau dibilang 3 set berarti 6-2 ya. Nah, terus tadi dibalik 3-6 ya, karena B-nya menang jadi 6-2 lalu 3-6 ya. Lalu yang ketiga 6-4. Nah, itu ya. Jadi dari 3 set itu bisa 6-2, 3-6, 6-4. Itu pengertian set dan game ya. Jadi 3 set kedudukannya 6-2, 3-6, 6-4 ya. Jadi itu pengertian game dan set dan game ya. Berikutnya ini berarti sebelum pertanding biasanya dilakukan undian ya. Jadi undian ada diundi dulu ya, undian. Dalam bulu tangkis maupun dalam tenis lapangan atau bahkan dalam sepak bola juga ada undian dulu ya. Siapa yang akan memilih, biasanya ada pilihan ya dalam undian itu, memilih apa itu keping ya, keping uang ya, biasanya ada 1 keping uang. Lalu yang menang itu bisa memilih tempat ya, atau memilih servis dulu. Jadi ada 2 ya. Kalau tempat kadang-kadang tempatnya itu enak ya, biasanya tidak silau ya, atau tidak kena angin, barangkali ada angin ya. Kalau tenis mungkin angin tidak terlalu ini ya, mungkin silau ya, karena mataharinya kadang-kadang kalau dari arah situ lebih enak ya, makanya itu biar pilih tempat. Berarti yang kalah nanti pilih bola ya, servis dulu. Jadi pilih tempat dulu atau servis dulu ya gitu. Lalu berikut ya. Kalau untuk skor ya, skor tadi ya. Skor itu biasanya kalau sebelum bertanding itu kedudukan 0-0 ya. Itu istilah kalau dalam tenis lapangan maupun bulu tangkis sama ya. Istilahnya 0 itu bahasa Inggrisnya love ya, bukan zero ya. Ada yang kalau dalam bahasa Inggris itu ada 0 itu zero, ada nil ya, nil. 0 itu nil ya, kalau dalam matematika itu nil ya. Atau zero. Sedangkan dalam olahraga itu seperti sepak bola, bukan sepak bola, di dalam bulu tangkis atau tenis itu love ya, love ya, bukan love cinta ya, tapi ini love ini kosong ya, love. Maka kalau 0-0 itu love all ya, semuanya all, jadi love all ya. Itu maka kalau kau mendengar kata love all itu kosong semuanya ya, 0-0, love all. Lalu kalau dalam tenis lapangan nanti nah ini poinnya ya, tadi poin pertama ya. Jadi kalau memenangkan poin pertama itu nilainya 15 ya, berarti 15 ya. Jadi after love all terus service ya, menghasilkan angka itu dapat 15 ya, 15 ya. Berarti kalau 15-0 ya love, 15 love ya, 15 love ya, 15-0 ya. Nanti kalau temannya dapat poin pertama 15 juga, berarti maka 15 all ya, sama 15 all, 15 semuanya, 15 all ya. Lalu poin kedua itu tadi ya, poin pertama 15, poin kedua itu 30, berarti 50 ya, 30 ya, 30 30. Jadi poin kedua sudah 15 itu tidak 16 berarti 30. Lalu poin ketiga itu 40, 40 ya, 40. Jadi dari love 0, yang pertama dapat angka 15 dapat angka lagi 30, dapat angka lagi 40 ya. Lalu baru game ya, game ya. Jadi itu, jadi gamenya setelah tadi memenangkan poin pertama 15, poin kedua 30 ya, poin ketiga 30, 40 ya, sudah 15, 30, 40 ya. 15 pertama, yang kedua 30, yang ketiga 40, keempat game ya, game ya. Itu baru tadi memenangkan satu angka tadi ya, satu game itu ya. Jadi satu game harus dilalui dengan empat langkah tadi ya. Memenangkan set pertama dengan nilai 15, memenangkan poin kedua 30, memenangkan poin ketiga 40, memenangkan game keempat, itu baru game ya. Jadi satu game berarti bisa 4 poin itu. Jadi bedanya tadi ya, satu set, satu game, 1 poin beda ya.
Lalu berikutnya untuk permainan ya. Kalau tadi jus ya. Jadi kalau nilai tadi jus dilakukan tadi kan ada nilai 15, ada 30, ada 40. Berarti kalau 40 itu menjelang game ya, menjelang game satu set tadi itu terjadi jus ya, misalnya 40 dengan nilai 40 sama 40 ya, A 40, B 40, maka terjadi dengan dus dilakukan yang kedudukan 40-40. Pada kedudukan ini harus ada pemain yang menang ya, pemain harus mendapat poin pertama ya, yang mendapat poin pertama. Kalau 40-40 tadi lalu advantage ya. Atau kalau di Indonesia kan itu keuntungan, jadi mendapat keuntungan sebelum game itu advantage ya. Lalu baru kalau memenangkan poin berikutnya itu baru game ya. Jadi terjadi jus, harus mencari 2 poin ya, yaitu advantage dan 1 game lagi ya. Lalu berikutnya ya, sekarang kita bacakan tentang kedudukan pemain ya. Saya bacakan tentang 5 pemain peringkat dunia ya. 5 pemain peringkat dunia ya menurut ATP ya, termasuk nanti 5 pemain peringkat dunia untuk putri ya. Kalau tingkat putri biasanya itu WTA ya, itu Women Tennis Association ya. Ada 2, ada yang wanita tuh Women Tennis Association, atau yang untuk asosiasi tenis profesional ya, ATP ya. Jadi ada 2, ATP itu untuk ya, bisa putra bisa putri ya. Kalau yang putri sendiri itu WTA ya. Saya bacakan untuk 5 pemain peringkat dunia putra ya, putra saat ini ya. Yang pertama peringkat 1 dunia itu Novak Djokovic ya, dari negara Serbia. Itu poinnya 12.030 poin ya. Jadi itu mendapat poinnya. Jadi dicatat kayak rapot aja. Kalau kita rapotan itu peringkat 1 berapa, nilainya berapa. Ini untuk peringkat pemain tenis dunia juga sama ya. Novak Djokovic itu nilainya 12.030 poin. Lalu peringkat 2 tuh Rafael Nadal ya, dari Spanyol ya. Itu poinnya 9.850 poin ya, peringkat kedua ini. Lalu peringkat ketiga ini baru ya, peringkat 3 ini geser ya, menggeser pemain lama ini dari juara Amerika terbuka ya, baru saja ya, baru beberapa hari yang lalu ini. Namanya Daniil Medvedev ya, Daniil Medvedev dari Rusia ya. Ini di luar dugaan mengalahkan Novak Djokovic yang diunggulkan untuk menjuarai 4 Grand Slam dunia ya. Jadi dia sudah menjuarai Wimbledon, sudah menjuarai Roland Garros di Prancis, dan sudah menjuarai Australia terbuka ya. Tinggal satu-satu ya, kalau bisa juara AS terbuka ya, Asia Amerika Serikat terbuka, maka ini Novak Djokovic bisa memborong ya 4 kejuaraan Grand Slam yang termasyhur di dunia ya. Ini sayang nih kalah ya, beberapa hari yang lalu Novak Djokovic kalah ya oleh ini Daniil Medvedev ya, dari Rusia. Sehingga ini Daniil Medvedev ini menggeser ya, sekarang kedudukannya peringkat 3 dunia ya. Ini poinnya 9.735 ya, Daniil Medvedev ya. Lalu peringkat 4 itu Dominic Thiem ya, Dominic Thiem dari Austria ya. Nilai poinnya itu 9.125 ya, 9.125 poin ya. Lalu yang kelima itu Roger Federer ya, ini pemain sudah katakan sangat senior ya, sudah sekitar 36 atau 37 tahun itu ya, sudah hebat sekali. Roger Federer ini dari Swiss ya, nilai poinnya 6.630 poin ya. Ini 5 pemain yang menduduki
peringkat 1 sampai 5 dunia ya. Lalu saya bacakan lagi yang 5 pemain peringkat dunia untuk putri ya, atau tadi menurut ATP ya, Asosiasi Tenis Profesional, atau WTA ya, Women Tennis Association ya, Asosiasi Tenis untuk wanita. Jadi ini ada, dia punya peringkat sendiri ya. Jadi ada 2 model ya, model ATP atau WTA ya. Yang 5 pemain peringkat dunia untuk putri, nomor 1 Ashley ya, Ashley Barty ya, Ashley Barty dari Australia ya, Australia itu poinnya 9.186 poin ya. Kemudian yang nomor 2 peringkat 2 dunia Naomi Osaka ya, Naomi Osaka ini dari namanya sudah bisa kira-kira itu dari Jepang ya, dari Jepang ini, dari Asia ini berarti menjadi kebanggaan kita juga ya, orang Asia ada yang bisa menduduki peringkat dunia ya. Nilai poinnya 7.835 poin ya. Lalu yang peringkat ketiga dunia untuk putri Simona Halep, Simona Halep ya, dari Rumania ya. Ini peringkat 3, poinnya 7.255. Lalu peringkat keempat untuk putri Sofia Kenin ya, Sofia Kenin dari Amerika Serikat ya, dengan 5.760 poin ya. Lalu berikut yang terakhir nomor 5, peringkat 5 dunia untuk putri Elina Svitolina ya, Elina Svitolina dari Ukraina ya, Ukraina. Ini dengan poin 5.370 ya. Oke, demikian saja. Saya kira cukup sekian apa yang bisa Bapak sampaikan. Dunia olahraga, dunia tenis ya, dunia tenis lapangan. Semoga tayangan ini berguna bagi Anda semuanya, bagi siswa-siswi sekolah, termasuk bagi guru-guru ya, mata pelajaran olahraga ya. Mata pelajaran olahraga barangkali berguna untuk memberikan bahan belajar online ya, atau daring ya. Silakan kalau bisa berguna, silakan bisa dipakai ya, bagi siapa saja yang berminat dan bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan aplikasi ya, aplikasi video YouTube. Jangan lupa di subscribe ya, di like ya, di share, dan silakan di komen ya, barangkali bisa untuk perbaikan masa ke depan ya, barangkali kita bisa membuat video-video yang lebih baik lagi, yang bisa berguna bagi semua orang ya, terutama bagi anak-anak untuk belajar, terutama belajar olahraga. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang dan salam olahraga. Salam sehat.